don't you? Actions have consequences, and yours do nothing but tear everything apart. Video ini mengandung aspek sensitif seperti depresi, kesehatan mental, hingga upaya pengakhiran nyawa sendiri. Jadi tolong disikapi dengan bijak isi dari konten ceritanya. A sandstorm rises. Luto akan mengantarkan kita pada sebuah kisah dari seorang pria bernama Sam atau Samuel Hale. Pada awalnya kita akan mendapati Sam berada pada sebuah padang pasir yang luas, namun dia seakan tidak sendirian. Cutting into his skin, entering his eyes, filling his mouth. Until little by little, everything in its path is buried under the sand. Even him. Entah siapa, entah dari mana, namun seseorang dengan kapabilitas retorika jenius menjadi satu-satunya teman bagi Sam. Dialah sang narator. Apakah dia benar seorang teman atau mungkin seorang musuh? Pertanyaan itulah yang akan mungkin dicari oleh Sam sepanjang cerita berjalan. Namun sang narator seakan tahu segalanya, termasuk apa sebenarnya badai pasir tersebut. Fortunately, Sam is used to his many recurring Sang narator nightmares. mengungkapkan semua adalah mimpi buruk. Lebih tepatnya satu dari sekian banyak mimpi buruk yang sering dialami oleh Sam, sekaligus mimpi buruk yang sudah lama tidak dialami oleh dia. It's happening again. Chapter 1 mengajak kita untuk mengintip keadaan Sam secara garis besar, terutama masalah depresi yang dia alami. Semua nampak secara jelas pada obat antidepresan yang berceceran hingga menjalani rutinitas yang seolah tak berujung. Bangun, bersiap kerja, ambil kunci rumah, berangkat, dan besok akan seperti itu lagi. Tetapi apakah Sam hanya sekedar melakukan rutinitas semacam itu? Sebenarnya tidak. Ketika kita mencoba melihat sekeliling rumah dan masuk pada basement, Sam sebenarnya berupaya untuk lepas dari sesuatu. Sam sepertinya tertarik pada sebuah simbol misterius yang nanti akan terungkap seiring berjalannya cerita. Sayangnya upaya Sam sedikit banyak diketahui oleh sang narator. Karena ketika Sam hanya sekedar berlari saja, Suddenly, hari berganti Sam starts seketika. running. He must be in a hurry. Seolah sebuah upaya untuk menyesuaikan Sam agar kembali pada rutinitas buruknya. Upaya Sam sebenarnya tidaklah sia-sia, karena keesokan harinya akhirnya kita akan mendapatkan sedikit petunjuk tentang tragedi apa yang sebenarnya menimpa Sam. Buku sketsa yang tanpa sengaja tergeletak menjadi gambaran kasar bagaimana kehidupan dari Sam. Dalam buku sketsa, kita akan mendapati beberapa gambar Sam, termasuk keluarga atau mungkin sesuatu yang penting bagi Sam. Tergambar di sana ada Isaac dan Dolores yang merupakan kakek dan nenek Sam. Ada juga Joel dan juga Eva, ayah serta ibunya. Isaac yang kemungkinan adalah kakaknya, serta Mr. Button, anjing peliharaannya. Di dekat buku sketsa yang tergeletak, kita juga akan mendapat sebuah bookmark yang dibuat khusus pada saat kematian Joel, sang ayah. Inilah salah satu hal yang mungkin menjadi alasan kenapa hidup Sam menjadi kacau dalam beberapa waktu. Fakta bahwa ayah Sam telah wafat menjadi benang merah tentang apa yang tertulis pada sketsa yang digambar oleh Sam. Nama Joel tercoret dalam sketsa tersebut. Begitu juga dengan Dolores, Isaac, kakeknya maupun kakaknya, serta Mr. Button. Menyisakan Sam dan Eva pada keluarga Hale.
Kita pun sebenarnya bisa menghubungi Eva pada momen tersebut. Hanya saja Eva hanya meninggalkan pesan suara. Hi, you are calling for Eva Hale. I'm not available at the moment. Please leave a message or call back another time. Thank you. Atau mungkin yang lebih buruk, bahwa sebenarnya Eva dan Sam sudah tinggal terpisah, meninggalkan Sam sendirian di sana dengan mengidap depresi yang mendalam. Di bawah nomor telepon Eva, terdapat nomor telepon Joel, dan telepon tersebut bisa tersambung. Hanya saja, yang terdengar bukanlah suara dari ayahnya, melainkan suara detak jantung yang semakin melemah. Fakta ini pun akan terungkap nanti pada seiring berjalannya cerita. The door does not open. Penemuan itu seperti memberikan sebuah anomali pada rutinitas Sam, dan entah kebetulan atau tidak, kunci pintu rumah tidak dapat ditemukan dimanapun. Tetapi ternyata kunci tersebut terdapat pada wastafel lantai atas, tempat Sam memulai harinya. To lose things all over the house, especially now with this chaos of boxes everywhere. Narator memberikan sebuah alasan yang cukup konyol akan kejadian tersebut. Namun kita patut curiga karena ketika Sam tidak menemukan kuncinya dalam waktu yang cukup lama, narator akan mengarahkan Sam untuk mengambil kunci tersebut. For some reason, Sam didn't mind that the air freshener upstairs activated itself. Yang seolah menjadi sebuah tindakan agar bisa mendistraksi Sam untuk menyadari sesuatu. Hari Kamis, rutinitas Sam mulai kacau karena hari dimulai dengan suara dering telepon yang menggema pada rumah keluarga Hale. The phone keeps ringing. Sam wonders who it could be. You hear it, don't you? How much longer are you going to pretend to ignore it? Don't do it. Don't let him get you again. Suara itu datang tanpa identitas. Siapapun dia, intensinya cukup jelas bahwa dia ingin membantu Sam untuk keluar dari rutinitas tanpa akhir yang selalu diarahkan oleh sang narator. Sang narator juga tidak ingin Sam keluar dari rutinitasnya dengan mendiskreditkan arahan telepon tersebut. That phone call was in very bad taste. You shouldn't mind it, especially considering how much remains to be done. Untuk selanjutnya, dia atau suara dari telepon kita sebut saja sebagai The Voice. Pergulatan antara sang narator melawan The Voice akan sering terjadi seiring berjalannya cerita. Yang mana rekan, yang mana lawan, semua tergantung pada sudut pandang yang diambil seiring cerita berjalan. Tujuan Voice saat ini cukup jelas bahwa Sam seolah mengabaikan suara dentuman keras yang telah hadir sejak hari pertama. Entah Sam memang sengaja mengabaikan atau karena rutinitas yang diarahkan oleh narator membuat Sam mengabaikannya. Curiosity led him to find something strangely disturbing in the basement. Apapun itu, yang jelas Sam menemukan sebuah pintu yang mengantarkan Sam pada rumahnya. Namun terjadi sebuah distorsi di sana. Di tempat tersebutlah lokasi chapter 2 akan berlangsung. Awal dari langkah nyata Sam keluar dari rutinitas, sekaligus yang membuat sang narator tidak senang akan hal tersebut. Sam doesn't seem to be worried about what might be under that trap door, even though climbing down it doesn't look like a very good idea. Chapter 2 nampaknya memberikan sebuah kebingungan pada Sam.
Tempat yang nampak familiar sekaligus tidak. Many questions were going through Sam's head. Is this real? What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Tetapi yang pasti, Sam bukanlah yang pertama datang ke tempat tersebut, karena terdapat jejak seseorang di sana yang bahkan mencoba keluar dengan merobohkan salah satu sudut dinding, sembari meminta pertolongan. Seiring Sam membawa kita bereksplorasi pada tempat tersebut, kita akan mendapati ada sebuah kesamaan unik dalam setiap ruangan yang ada. Terdapat sekitar 4 ruangan khusus di sana, 3 diantaranya terkunci dan 1 ruangan terbuka, serta terasa tidak asing. Ruangan yang terbuka adalah kamar mandi, tempat di mana Sam memulai harinya. Ruangan ini kemungkinan manifestasi dari Sam itu sendiri. 1 ruangan yang masih tertutup memiliki suara sirine yang menggema. Suara yang sama yang hadir ketika mengetahui fakta soal kematian Joel. Ruangan ini mungkin merupakan manifestasi dari Joel. Kemudian 1 ruangan yang memiliki 4 hantu nantinya akan menjelaskan soal Eva yang sering mengajarkan bahasa Spanyol pada anak-anaknya. Sehingga ruangannya sepertinya merupakan manifestasi dari Eva. One of the cards his mother Ava used to make to teach them Spanish. She kept leaving them forgotten everywhere. Dan 1 ruangan terakhir yang tersisa kemungkinan adalah manifestasi dari Isaac, kakak dari Sam. Ruangan yang ada juga memberikan cukup banyak informasi lain soal keluarga Hell. Ruangan Eva misalnya. Dari 4 hantu yang ada, ketika pintunya terbuka nantinya, 1 hantu akan hilang dan meninggalkan sebuah kartu bahasa yang menuliskan pantasma atau ghost. Simbol ini mungkin menunjukkan bahwa Eva menghilang dari kehidupan Sam. Ruangan Isaac memberikan sebuah fakta lain bahwa Isaac dikatakan menderita suatu penyakit yang masih dirahasiakan dari Sam. Serta di ruangan yang sama tergantung boneka monyet milik Isaac yang sepertinya digunakan oleh kakak beradik tersebut untuk bermain. Eksplorasi ruangan demi ruangan yang dilakukan oleh Sam membuahkan suatu hasil, yaitu pada akhirnya Sam mendapatkan nomor telepon dari Voice. What you've just experienced could be considered a kind of test. And if you've come this far, it's a good sign. Maybe this time you are ready to move on. But be careful. He will look for ways to trick you as he has done so far, day after day. Consuming you. Once again, someone is trying to scare him. Voice mengatakan inilah momentum yang dibutuhkan oleh Sam untuk bisa move on dari segalanya. Tapi di saat yang bersamaan, narator pasti akan melakukan sesuatu untuk menghalangi itu semua. Dan bisa dikatakan ucapan Voice benar, karena lagi dan lagi narator mendiskreditkan Voice serta mengkritik apa yang dilakukan oleh Sam bukanlah ide yang baik. Still, he decides to go deeper into this house, even though he knows it's probably not a good idea to do so. Namun Sam tetap menjelajah lebih dalam pada ruangan yang sudah terdistorsi parah tersebut. Tibalah Sam pada tempat yang lagi-lagi familiar sekaligus asing baginya. Pada ruangannya terdapat lukisan dengan gaya sketsa miliknya, tetapi Sam sendiri tidak ingat dengan lukisan demi lukisan yang ada. Terlebih, lukisan yang terukir pada dinding memiliki kesan yang lebih dark dan penuh pesan-pesan penyesalan. His drawings cover the walls. Sam can't help but doubt whether he really painted them. After all, it wouldn't be the first time he's done something and doesn't remember it. Di sana, Sam juga menemukan sebuah tulisan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tertulis bahwa ayah Sam meninggalkan sticky notes untuk berkomunikasi dengan Sam.
Tetapi apakah benar sticky notes tersebut ditinggalkan oleh ayahnya untuk Sam, atau justru ini merupakan petunjuk penting untuk mengetahui status dari Eva? Sebagaimana yang kita ketahui, Eva masih hidup, akan tetapi tidak berada di sisi Sam, padahal Sam sedang menderita depresi. Situasi yang cukup masuk akal untuk dihubungkan dengan hilangnya Eva dan adanya sticky notes adalah penyakit Alzheimer atau demensia yang mungkin dialami oleh Eva. Dalam beberapa tulisan, sticky notes cukup membantu untuk penderitanya, terutama dalam menjalani kegiatan harian. Selain itu, dalam satu sketsa, Eva digambarkan oleh Sam memiliki tubuh sebuah rumah, yang mungkin memberikan sebuah kesan bahwa dia sedang dirawat di nursing home. Setelahnya, Sam pun mendapati adanya sebuah koin pada ujung koridor. Bahkan hal itu membuat narator bingung, tetapi begitu Sam ingin mengambil koinnya, Ghost dengan sticky note smiley face menangkap Sam dan membawanya pada sebuah ruang yang lagi-lagi penuh tanda tanya. Dari petunjuk yang kita dapat sebelumnya, identitas Ghost kali ini kemungkinan akan mengarah pada Joel, ayah dari Sam, karena Joel dikatakan menggunakan sticky notes. Terduga Joel kemudian membawa Sam masuk pada sebuah ruangan yang mana di hadapan Sam terdapat simbol yang selama ini Sam cari-cari. Akan tetapi Sam sepertinya dirantai oleh sesuatu yang membuatnya tidak dapat melakukan apapun, kecuali melihat simbol itu melahap pandangannya secara perlahan. Something monstrous echoes among the rocks. Simbol itu kemudian akan membawa Sam menuju padang pasir dan lagi-lagi di sana Sam ditelan oleh badai pasir yang ganas. Namun narator mengatakan semua hanyalah satu dari sekian banyak mimpi buruk yang pernah dialami oleh Sam. Rutinitas Sam terasa akan kembali seperti semula sebelum akhirnya kita akan mendapatkan sebuah catatan yang kita sebut sebagai The Script. The Script sebenarnya bukanlah catatan pertama yang tercecer di rumah tersebut, karena pada meja kerja Sam di basement juga terdapat catatan yang sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah The Script menuliskan segala hal yang sama persis dengan apa yang Sam lakukan dan apa yang Sam dengar. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Dengan kata lain, sebuah misteri terbesar dari game ini sendiri telah terungkap, yaitu identitas dari The Narrator, yang tidak lain adalah Sam itu sendiri. Lebih spesifik, identitas yang diciptakan oleh Sam seiring dengan depresi yang tumbuh di dalam dirinya. Identitas narator itulah yang menjaga Sam untuk tetap terjebak dalam loop yang terjadi dan secara tidak langsung mengacaukan dirinya sendiri. Untuk selanjutnya, narator akan tetap disebut sebagaimana adanya. Bagian terbawah The Script tersebut menuliskan sebuah catatan bahwa di hari Jumat pergilah ke ruangannya. Namun tulisan tersebut dicoret secara tebal. Akan tetapi, Sam yang sudah mencapai titik ini, yang dikatakan oleh Voice bahwa langkah kali ini merupakan awal dari dia bisa terbebas, harus benar-benar pergi ke ruangannya di hari Jumat. Karena seberapa kali pun diulang, rutinitas tersebut tidak akan terputus karenanya.
Is it open? Di ruangan Sam, kita menemukan banyak sekali petunjuk penting tentang kehidupan Sam, khususnya ketika Isaac masih hidup. Keduanya memang saudara yang begitu dekat, dan pada salah satu hari Natal, Eva memberikan boneka monyet. Hadiah terbaik yang pernah didapat oleh Sam seumur hidupnya. Sebagaimana yang juga tertulis pada catatan sebelumnya, boneka itulah yang dijadikan permainan antara Isaac dengan Sam. Selain itu, muncul sebuah mimpi dari Sam ketika mendapatkan hadiah tersebut. Dia mulai terobsesi untuk menciptakan cerita yang dia berikan judul Los Hermanos, yang merupakan petualangannya bersama Isaac. Namun pada akhirnya, obsesi itu semacam menjadi penjara karena kemampuan menulis naskah yang dia kembangkan justru menjadi kemampuan dari dirinya yang mencoba menghalangi Sam untuk terbebas dari penjara yang dia buat. Selain fakta yang menyenangkan, terdapat juga sebuah fakta yang orientasi seksual dari Sam. Hal ini menjawab beberapa hal sepanjang cerita, buku sketsanya yang memiliki logo tersebut, hingga salah satu buku bacaan Sam. Tetapi fakta ini belum akan memiliki relevansi pada timeline cerita sekarang. Tapi kalau boleh meminjam kata-kata sang narator, Keep in mind that the truth has many faces, and you may not like the one that is waiting for you. hari berganti. Namun kali ini di malam hari, dan gedoran pintu yang cukup keras menghantui Sam pada rumah tersebut. And someone knocks on the door. Pada kesempatan itu, sepertinya cerita ini mengungkapkan salah satu misteri yang cukup kelam yang dialami oleh Sam, yaitu soal Isaac, kakeknya. Dalam catatan yang dituliskan oleh Dolores pada gambar Bunda Maria, dia menuliskan bahwa sang suami akan mendatangkan sebuah kutukan. Dan rapalan doa yang didengar oleh Sam, ujar sang narator, adalah doa yang sangat menakutkan. Ketakutan itu mungkin tergambar pada sketsa Sam yang menggambarkan sesuatu yang cukup aneh. Kenapa Dolores, Joel, kakaknya Sam, dan Mr. Button yang sudah tiada hanya dicoret namanya saja. Sedangkan khusus kakeknya memiliki penggambaran yang cukup aneh, dengan posisi terbalik dan tanpa kepala. Dugaan kutukan yang dimaksud oleh sang nenek adalah pengakhiran nyawa sendiri, dan cukup tragis bahwa Sam yang justru menjadi saksi kejadian naas tersebut. Dolores menyimpan rahasia dalam kotaknya. Tetapi kemudian Sam membuka kotak tersebut yang secara tidak langsung membuka kutukan yang dimaksud. Sayangnya kutukan ini tidak akan memiliki relevansi lain dalam cerita, sehingga letakkanlah pada sebuah belief. Hanya saja, apa yang disaksikan oleh Sam membebani mentalnya hingga saat ini. The door has disappeared. Pintu yang terbuka paksa itu mengantarkan Sam pada ruangan yang lagi-lagi terdistorsi. Dan tepat pada sebuah koridor, muncul sosok aneh yang untuk kedepannya kita sebut sebagai The Bald Man. Namun yang lebih aneh lagi, sang narator tidak berkomentar apapun. Sam's nightmare seems to be spreading everywhere. Koridor itu akan mengantarkan Sam pada ruangan yang sama di chapter 2, dan narator akan kembali memberikan sebuah sugesti bahwa semua hanyalah mimpi buruk. Turn here to a place with no way out. But luckily, it's just another bad dream. Tetapi telepon berdering, dan kali ini The Voice membalas perkataan narator bahwa biasanya dia bisa lebih kuat daripada ini. So basic. He used to do better than that. So you can see he's losing control over you. Sehingga saya memiliki kesempatan untuk selamat, katanya. Dan lakukan apapun meskipun itu akan menyakitkan. And in order to escape, you have to go back. Even if it hurts. Narator tetap akan memberikan sugestinya, namun Sam juga tidak bergeming. No. You shouldn't trust a stranger behind the phone. After all, he's stuck here because of him.
Hingga akhirnya, langkah pertama dan utama untuk bisa selamat muncul di hadapan Sam. What? The first time was a long time ago, when I lost my brother. We were little, but he always kept an eye on me, even when his health got really bad. The idiot said he had to protect me, and I don't know from what, but I think he did. It was stupid that they tried to hide his illness from me, because Isaac and I talked about everything. I remember I didn't know what cancer was, but I did know that it was a very bad thing. Like a monster. Di sanalah terungkap fakta bahwa Isaac menderita kanker yang akhirnya merenggut nyawanya. Kejadian itu cukup pahit, terlebih Isaac saat itu belum tahu apa itu kanker. Dan kesan terakhir yang dituliskan Sam adalah dia melihat hantu, yang mungkin merupakan representasi dari rasa bersalah dan rasa sesalnya ketika kehilangan Isaac. Sang narator sangat marah dengan apa yang telah terjadi dan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Stop. Whatever you did, it wasn't right. Perubahan besar yang dilakukan oleh Sam nampak pada title screen. Pada salah satu entitas yang ada di atas padang pasir, warnanya berubah menjadi putih seakan bercahaya. Untuk selanjutnya, entitas tersebut akan disebut sebagai Luminar. Begitu pula ketika Sam melakukan perjalanan di padang pasir, Luminar tersebut akan muncul. Namun tak lama setelahnya, Sam kembali ditelan oleh badai pasir. Sam kembali terbangun dan akan memulai rutinitas awalnya lagi. Setidaknya itulah yang ingin ditunjukkan oleh sang narator. Akan tetapi, nampaknya absolutivitasannya sudah mulai goyah dan mulai kehilangan kendali oleh Sam. Bahkan sang narator juga mengeluh karena Sam tidak menyambut niat baiknya. After all I've done for you, you shouldn't have come back. Gagalnya narator untuk terus menjebak Sam dalam loop membuat Sam tiba pada rumahnya. Namun dalam keadaan distorsi yang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan sudah mulai nampak-nampak adanya tanda-tanda breaking the fourth wall. Pada sebuah layar komputer terdapat sebuah pesan error berbahasa Spanyol yang kurang lebih memiliki makna, masalah terdeteksi dalam game ini, akan tetapi bukanlah sesuatu yang buruk. Kamu telah membantu Samuel untuk menghadapi ketakutan emosional yang bahkan dia sendiri tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Terima kasih, berkatmu kami dapat melihat wajah dari dia yang sudah menghalangi Sam untuk terus bergerak maju dalam hidupnya. Jadi, tolong lanjutkan memainkan game ini, dan tetaplah untuk menjadi masalah. Pesan ini muncul setelah Luminar pertama ditemukan pada chapter 3, yang artinya wajah yang dimaksud oleh pesan tersebut adalah wajah yang berbicara, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Sam itu sendiri.
Sam lah yang menjadi penghalang bagi hidupnya, dia juga yang menyebabkan masalah, dan kali ini dia sendirilah yang akan menghadapinya. Faktanya, setidaknya percobaan kali ini merupakan percobaan ke-23 yang dilakukan oleh Sam untuk meng-overcome masalah depresi yang dihadapinya. Setidaknya, pesan dari komputer dan fakta bahwa ada keinginan kuat dari Sam untuk keluar dari lingkaran depresinya menunjukkan sebuah hal, bahwa apa yang dilakukan sudah berada pada jalurnya. Dalam waktu tersebut pula, Sam kembali mendapatkan panggilan dari The Voice. To him in your head until suddenly quiet. He barely speaks anymore. The change must have felt strange, almost as if something bad was going to happen. But don't worry, everything will be fine this time. You're going to escape. Dugaan dengan fakta bahwa The Voice adalah kebalikan dari sang narator, dan sang narator mencoba mendorong Sam untuk terus tenggelam, sementara The Voice ingin menarik Sam dari sana, menunjukkan sebuah tanda bahwa The Voice sendiri adalah bentuk manifestasi keinginan Sam pula. Dengan kata lain, baik narator, The Voice, maupun POV dari Sam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. The Voice juga menekankan bahwa Sam memang sudah berada di jalur yang semestinya. Awalnya Sam akan merasa aneh karena suara dari narator akan mulai berkurang, tetapi The Voice mengatakan kali ini dia pasti akan keluar dari sana. Narator sendiri menjawabnya dengan kalimat yang cukup menjadi tanda tanya. Trust. You shouldn't use that word so lightly. A stranger drags you to this place and you trust him? That didn't go well for Samuel in the past. Bahwa Sam pernah mengalami hal semacam ini ditarik oleh orang asing pada suatu tempat dan hasilnya tidak baik. Apabila itu soal keberhasilan narator untuk menggagalkan 22 kali upaya Sam untuk keluar, harusnya dia akan menyampaikannya dengan nada bangga. Akan tetapi kali ini, narator seakan menyembunyikan hal yang lebih kelam. Di saat yang bersamaan juga, Joel kembali muncul dan lagi-lagi membawa Sam pada hadapan The Void. This is not for you. Di sana Sam masih terbelenggu oleh sesuatu sehingga hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi. Akan tetapi, sepertinya narator juga mulai menyadari sesuatu. I'm the narrator. But of course, that would be a lie. I'm not just that, like you. Because you're definitely not just Samuel, are you? Semua berjalan seperti sebelumnya, tetapi sepertinya kemunculan Joel bukan kebetulan, karena kebenaran soal Joel sendiri mulai terungkap satu persatu. Joel sepertinya benar-benar memiliki masalah jantung, tergambar pada lembaran sketsa yang lagi-lagi didapatkan oleh Sam, dan sebuah jantung yang didapatkan pada sebuah tempat yang penuh dengan nadi. Di saat bersamaan, beberapa kali The Bald Man juga menampakkan dirinya, tapi lagi-lagi narator seolah mengabaikan presensinya. Tujuan Sam pada lokasi tersebut adalah membereskan puzzle altar yang entah bagaimana caranya hadir pada ruangan distorsi tersebut. Ada 4 buah benda yang harus dipersembahkan di tempat tersebut. Sebuah foto yang tercabik pada altar Eva yang mungkin manifestasi dari ingatannya yang mulai hancur. Jantung kepada altar Joel, manifestasi masalah jantung yang merenggut nyawanya. Bola basket yang kempes, manifestasi dari hobi Joel yang hancur karena penyakitnya. Serta terakhir adalah kacamata Sam, yang ternyata memiliki frame menyerupai The Void. Setelahnya, Luminar kedua muncul di hadapan Sam.
I'm not quite sure about the second time. But I'd say it was around the time we needed money, and I had to abandon my studies to help out. I thought I could continue learning about cinema in my spare time, but I couldn't. Over time, I lost the pleasure of drawing, writing scripts, practically everything I used to enjoy. I used to think I could create a good story out of anything. But I'm not so sure now. Now it's like I'm just a spectator of other people's stories. And I might hate myself for it. Oh, Samuel. That's not the truth. Dari penuturan Sam, keluarga Hale pernah mengalami kesulitan finansial yang memaksa Sam harus putus sekolah dan mulai bekerja. Dia masih punya mimpi, terutama menulis draft untuk film, tapi semuanya menjadi kurang bergairah dan pada akhirnya dia berhenti pada saat itu. Tidak hanya pesan dari Sam, tapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa Sam tidak sedang bermonolog. Karena di bawah pengakuan Sam, terdapat pertanyaan yang diajukan oleh seorang terapis yang menandakan Sam sedang dalam sesi konseling. Dari sudut pandang terapisnya, Sam sedang menyembunyikan sesuatu dan itu pun diakui oleh Sam, lebih tepatnya sang narator. Oh, Samuel. That's not the truth. Bersamaan dengan hilangnya luminar kedua, lukisan yang ada pada altar milik Joel terjatuh dan membuka sebuah tunnel yang membawa Sam kembali ke tempat segalanya dimulai. Akan tetapi kali ini cukup berbeda, karena di koridor yang seharusnya Sam menjalani rutinitasnya kembali, terdapat ghost yang besar kemungkinan merepresentasikan Joel, ayah dari Sam. Dugaan itu bermuara pada ruangan berikutnya yang menunjukkan bahwa Sam berkomunikasi dengan ayahnya. Komunikasinya terjadi sangat sulit dan rumit, tetapi bisa terjadi secara dua arah. Hingga akhirnya mengantarkan Sam pada sebuah lokasi yang menunjukkan adanya bulan dan juga ghost ayahnya di seberang sana. Namun sebelum benar-benar sampai, Joel dan Sam sama-sama ditarik ke bawah air. Pelakunya kemungkinan lagi-lagi adalah sang narator. Welcome back. Asumsi itu bermuara dari lukisan yang tersebar di sepanjang tunnel yang memiliki latar dan aspek serupa. Adanya bulan, dua ikan yang mirip, satu ditahan oleh sesuatu, yang satu melahap sesuatu, merepresentasikan Sam, narator dan ayahnya pada lokasi sebelumnya. Sang narator yang berhasil menggagalkan pertemuan itu juga menyambut Sam dengan gembira. Welcome back. Tapi rupanya Joel tidak menyerah dan sekali lagi membawa Sam ke hadapan The Void. What is that? Regret? What if there is no end? And this is everything. Sayangnya Sam masih terbelenggu. Hanya saja narator terkejut karena sudah lama sekali tidak ada yang sampai sejauh ini untuk keluar dari loop yang dia ciptakan. You shouldn't have seen that. I'm sorry, Samuel. Pada sebuah tunnel berbeda, The Bald Man lagi-lagi menampakkan dirinya dan kali ini begitu jelas, sampai-sampai narator tidak lagi mampu mengelak keberadaannya dan meminta maaf kepada Samuel. Fakta ini menunjukkan bahwa narator juga sadar akan keberadaan The Bald Man, tetapi menyembunyikan sesuatu yang bahkan membuat dirinya merasa tidak nyaman. Narator yang terkejut dengan fakta bahwa Sam melihat secara jelas The Bald Man menunjukkan satu hal.
Tidak ada upaya yang sebelumnya dilakukan oleh Sam yang pernah mencapai titik ini. Dalam artian, chapter 5 adalah trauma langsung dari Sam yang bermanifestasi dalam bentuk suara sang narator. Narator juga memiliki kendali penuh atas lokasi kali ini, serta lokasi ini benar-benar berbeda, karena 75% lokasi merupakan areal konstruksi yang gelap dan hanya sebagian dalam bentuk ruangan. Namun sepertinya, disinilah kebenaran bersemayam. I know it's easy to get caught up in the excitement of solving a mystery, but you're going to have a hard time finding the truth when you don't even know what the lie is. Keep in mind that the truth has many faces, and you may not like the one that is waiting for you. Trauma benar-benar sesuatu yang dihadapi oleh Sam pada poin ini. Pada sebuah ruangan dengan nuansa merah, Sam dipaksa memainkan sebuah permainan yang disebut sebagai The Hangman. Permainannya sederhana untuk anak-anak, terutama dalam mempelajari kata. Namun bagi Sam, The Hangman bukan sekedar mencari kata, tetapi sebuah pemandangan yang pahit. Terutama mungkin pengalaman yang dia saksikan ketika melihat kematian kakeknya. Di tengah penyelesaian puzzle, sesekali terdengar suara yang cukup mengganggu. Dan perlahan menampakkan dirinya. The Bald Man memang beberapa kali menampakkan diri pada lokasi ini, yang menandakan dia pun menjadi salah satu trauma yang mendalam bagi diri Sam. Dan bukan hanya tampil di hadapan Sam, dia pun hadir tanpa busana. Seakan tidak ingin menjelaskan lebih jauh, narator hanya diam, seakan The Bald Man tidak pernah benar-benar ada. Narator juga nampaknya kehilangan kendali atas lokasi ini. Sam bukan hanya merusak skrip yang sudah dibuat oleh dirinya sendiri, tapi aksi yang dia lakukan sudah perlahan merusak logik pada game ini sendiri. Sama seperti perkataan The Voice, Sam mungkin saja sudah hampir bebas dari belenggu yang menghalanginya. Actions have consequences, and yours do nothing but tear everything apart. Don't think I haven't noticed. Pada sebuah koridor ruangan, terdapat sebuah box untuk men-trigger level tertentu. Dan Sam bergerak ke chapter 22 yang mungkin akan menghadapi salah satu penyesalannya lagi, namun sekaligus meninggalkan misteri yang belum usai pada chapter 5. Trauma yang bermanifestasi dalam bentuk The Bald Man. Chapter 22. Tidak ada lagi ruangan, tidak ada lagi bangunan, yang ada hanya sebuah tempat yang gelap yang dipenuhi oleh pasir. Akan tetapi chapter ini mengungkapkan satu misteri yang sudah hadir sejak awal, yaitu asal suara raungan hewan. Bentuk hewan sendiri sebenarnya sudah digambarkan oleh Sam pada buku sketsanya. Akan tetapi melalui chapter 22, manifestasi hewan gelap dengan raungan mengerikan itu mungkin merujuk pada Mr. Button, anjing peliharaan dari Sam. Chapter ini benar-benar didedikasikan pada Mr. Button. Dengan serangkaian gambar sketsa, tulisan tentang dia, bahkan narator sendiri mengungkapkan nada kesedihan yang jarang sekali dia tunjukkan. You owe too much to your pets. Pada tempat yang sama, muncullah Luminar ketiga yang sekaligus mengungkapkan makna Mr. Button bagi Sam. The third one was, very painful. For years, Mr. Button and I were, inseparable. We adopted him after losing Isaac. And at first, I felt him as a replacement. It was horrible. But over time, he became much more than that. He filled the void I didn't know I had.
He was basically everything to me. To the point that I needed him more than he needed me. Despite his tiny size, he always protected me. And that reminded me a lot of Isaac. God, I miss him so much. Mr. Button yang mengisi kehampaan Sam setelah kehilangan Isaac. Mr. Button menjadi sosok yang bahkan Sam butuhkan saat dia benar-benar hilang arah. Bahkan keberadaan Mr. Button mengingatkan Sam pada mendiang kakaknya. Suara raungan bukanlah bentuk kengerian dari Mr. Button, tetapi bentuk penyesalan akan kehilangannya yang perlahan melahap Sam. Depresi, kehampaan, dan perasaan bersalah. Setelah pertemuan dengan Luminar Mr. Button, kali ini Sam diantarkan kembali pada chapter 2, tetapi dengan latar yang lebih kacau, penuh dengan glitch dan bug di mana-mana. Seolah-olah dunia yang mengurung Sam selama ini sudah perlahan mulai hancur secara perlahan. Pada kesempatan itu juga, The Voice sekali lagi menghubungi Sam dan dia berterima kasih karena Sam sudah menahan segala pahit dan sampai pada titik ini. Dia pun yakin Sam akan melewati badai yang akan tiba di depannya. Wow, even he's broken. You shouldn't have listened to him. Thank you. Despite the pain, you are here. I knew this time you'd make it. Look for the last light to end the storm. I trust in you. What a mess. But look at you, in a very human attempt to go back, thinking that all your problems will be solved. I can't blame you for wanting to go back to the house, to the routine where everything was simpler, where you were safe. Narator masih berkomentar, tetapi tidak lagi seperti sebelumnya. Dia masih mendorong Sam untuk kembali ke rutinitasnya, kembali ke permukaan, tetapi seakan ingin menunjukkan sesuatu pada Sam, tepatnya konsekuensi atas apa yang telah ia perbuat. You can keep banging on the door all you want. No one is going to open it from the other side. After all, you're here. Suara dentuman yang terdengar pada chapter 1 ternyata berasal dari Sam sendiri yang menggedor basement seolah ingin kembali. Tetapi kali ini tidak akan ada yang membuka pintu tersebut karena Sam ada di sini. Lagi-lagi gamenya akan membawa kita pada title screen, dan begitu ingin melanjutkan permainan, kita tidak dapat mengakses gamenya. Seolah-olah kita yang mendorong Sam menghancurkan dunia yang telah mengurungnya, mendapatkan konsekuensi atas perbuatan tersebut. All this odyssey to end up here again. It's not working, is it? I don't know what you expected by breaking everything. Mungkin itulah salah satu poin brilian dari game Luto. Pertarungan yang terjadi bukan hanya Sam versus narator, tetapi kita versus narator, atau bahkan gamenya itu sendiri. Dunia yang diciptakan oleh Sam hancur, maka akses kepada dunia tersebut sudah tidak lagi dapat dilakukan. Now you can only wait for another, what do you call it now? Deus Ex Machina, maybe? You know, the help you've been getting all along the way, I guess you've noticed. Namun di saat yang bersamaan, narator sudah mulai memahami bahwa Sam dan juga kita sudah berada pada jalur yang semestinya. Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa kita hanya harus menunggu bantuan yang sebenarnya akan hadir. Exactly.
Ya, bantuan itu adalah Joel yang sebelumnya ditangkap oleh narator. Dan kali ini justru narator menegaskan untuk mengambil bantuan tersebut. Kita tiba-tiba dibawa pada sebuah game dengan grafis yang benar-benar berbeda dengan latar rumah sakit. Sebuah game yang berjudul 3003. Sebuah game yang cukup sederhana bahwa kita diminta memainkan suatu karakter untuk mengambil hati lalu memberikannya pada sticky notes dengan smiley face. Tetapi sepertinya minigame sederhana ini benar-benar merepresentasikan saat-saat terakhir Joel dari sudut pandang Sam. Sam sepertinya berusaha mati-matian agar dapat menolong ayahnya, mengabaikan segala ketakutan dan kegelapan yang menggerogoti dirinya, seperti laba-laba, darah, dan aspek horor lain, demi satu hal, harapan terakhir bagi Sam, yaitu Joel. Kendati demikian, harapan itu sirna di depan matanya. Beralih dari minigame, Sam kembali diantarkan pada chapter 3, namun kali ini dengan persiapan yang minim. Karena alih-alih menjalankan rutinitas seperti biasa, segala aset game belum siap. Semua tulisan developer tertuang di mana-mana, segala aset yang digunakan maupun yang tidak digunakan ada pada tempat tersebut. Dunia Samuel benar-benar hancur. Dan sudah tidak ada lagi skrip pada dunia ini. By now you should know that everything is broken. There is no script anymore. Mungkin inilah langkah terakhir Sam untuk keluar dari kerangkeng yang dia ciptakan sendiri. The last time, I keep thinking that maybe it was my fault for not calling the ambulance quicker, for not knowing how to give first aid. And I know I've been told I couldn't have done anything, but that's exactly what scares me. To have been there when he was dying and not doing anything, just watching my father's face struggling as his heart broke. I don't know. For me, everything is pretty dark since then. I think I need help. Luminar terakhir, Joel. Sam menyalahkan dirinya karena kematian ayahnya, keterlambatan dia menelpon ambulan, ketidakmampuannya melakukan pertolongan, dan pada akhirnya hanya melihat wajah ayahnya mengerang kesakitan tanpa berbuat apa-apa. Sejak saat itulah, semua nampak begitu gelap. Dan saat itu, Sam merasa membutuhkan pertolongan, walaupun tidak segera ia lakukan. Luminar Joel dapat dikatakan adalah trigger yang membuat Sam akhirnya menyalahkan dirinya sendiri atas segala yang terjadi. Kematian ayahnya, kematian Mr. Button, dan kematian Isaac. Mulai menjebak dirinya dalam lingkaran depresi tak berujung, menjalani rutinitas yang seolah baik-baik saja, namun jauh di dalam dirinya tersimpan kegelapan yang perlahan menggerogoti dirinya. Narator mengalah. Pada titik ini, dia pun mengatakan pada Sam, The story is over. Why are you still here? cerita telah berakhir dan tidak ada jalan keluar pada poin ini. Dan narator berkata jujur, sehingga kita diharuskan untuk kembali pada title screen, kemudian memulai versi yang berbeda.
terutama Percy, di saat 4 luminar yang sebelumnya berwarna hitam kini menjadi putih. Dan dimulailah The Final Verdict. In the end, you got your way and managed to reach the other side. Was that really what you wanted? Semua dikonfirmasi oleh narator. Narator yang mencoba menghalanginya, The Voice yang mencoba membantunya, dan Sam yang menahan segala perih yang ada pada akhirnya adalah dirinya sendiri. God, I am whatever you need me to be, so I can be your complete destruction, or your most precious companion. It's up to you. Oh, it's time. Dan Sam sekali lagi dihadapkan pada The Void. Namun kali ini tanpa belenggu dan tidak hanya menyaksikan The Void, tapi juga mendengarkannya. Yang tidak lain dan tidak bukan, lagi-lagi adalah kerangkeng yang diciptakan oleh Sam itu sendiri. He's here. Tibalah Sam pada momen di mana dia berdialog dengan seseorang yang tidak lain adalah kegelapan yang dia ciptakan. Dan dialog ini benar-benar menjadi bagian terbaik dari game Luto. Finally, you are face to face. I imagine it must feel strange, almost like a phantom limb. But I must confess, I've always loved this moment. You never know how it's going to end. So, go ahead, Samuel. What do you have to say? Go on. Sam terus mengutuk dirinya sendiri atas segala yang terjadi, sementara narator hanya diam mendengarkan. Sampai saya mengatakan sebuah kalimat yang langsung diintervensi oleh narator. Stop. You shouldn't say that. I can feel the pain, and therefore understand where these statements are coming from. But I can also feel the doubt in them. So be fair. You see, something as simple as doubting can drastically change the perception of things. Say it. Hingga akhirnya, Sam menggantikan statement itu dengan statement yang berkebalikan. I see. I find it very interesting to see someone who manages to get out of this place after facing his fears. But I feel the need to make an observation, Samuel. You were never alone, and you never lost your dreams. That's why you made it this far. I have nothing to add. But you should take the opportunity to say something more,
before you leave this place. Verdik ditutup dengan Sam yang akhirnya mampu untuk memaafkan dirinya sendiri. The Void kembali menelan Sam, namun kali ini menelannya untuk membawanya pada sebuah pantai dengan pemandangan yang menenangkan. Sebuah harapan yang sempat Sam lukiskan pada buku sketsanya tatkala ia bersama Joel berada di tempat tersebut. Pada bibir pantai, Joel sudah menunggu Sam di sana. Bersamaan dengan itu, narator mengucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali. Until next time. Sam memulai rutinitasnya, tetapi dengan sebuah rutinitas baru, tidak ada lagi barang yang berserakan. Rumah pun sudah mulai rapih tanpa adanya box yang bertumpuk sana-sini. Membuka pintu yang biasanya hanya menjadi rutinitas, kini menjadi harapan bagi kehidupan barunya. Oh, Samuel. That's not the truth. There are things that should remain hidden. Mempertimbangkan kesensitivitasan topik pada chapter X atau True Ending, saya putuskan untuk memisahkan video tersebut dari video utama, sehingga bisa lebih jelas menyampaikan topik tanpa takut terkena konsekuensi dari isi bahasannya. Jangan lupa berikan like dan subscribe, dan sampai jumpa di lain kesempatan.